Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuraini dari kelas C11 dengan NPM 10321002. Video ini untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama 3 yang bermateri Al-Hayah fil Zailali Tauhid. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, hidup mulia, hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwalah atau royal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala tentang Zat. Zat adalah yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu siapapun yang setara dengan mengenal Allah Ta'ala. Berfirman dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-3 yang berbunyi, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang ada Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang Dia tiada beranak dan tidak pula diperankan. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Karena betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia, ia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Hal itu bukan berarti membatasi kebebasan berpikir dalam menganalisis atau menyempitkan ruang gerak akal. Namun itu merupakan penjagaan bagi akal agar tidak terjebak kepada jurang kesesatan, menjauhkannya dari berbagai pembahasan yang tidak memungkinkan ada sarana ke sana, dan tidak akan kuat dalam memegang kendali sebesar apapun, apakah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segalanya yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus bagi maha pengetahuan. Quran surat Al-An'am ayat 103. Yang dimaksud dengan tidak dapat dijangkau dengan indera manusia ialah selama manusia itu masih hidup ini di dunia. Akan tetapi apabila manusia telah berada di dalam akhirat, ia akan dapat melihat Allah Ta'ala. Sifat-sifat. Berikut as-sifat dan asma Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggikanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, serulah Allah, atau surat Ar-Rahman dengan nama yang nama saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nama-nama. Al-A'raf ayat 111 yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negaramu. Firaun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Afal atau perbuatan. Al-Buruj ayat 16, maha kuasa berbuat apa yang dihendakinya. Al-Anbiya, dia tidak dinyatakan tentang apa yang diperbuatnya, dan merelakanlah yang akan ditanyai. Macam-macam tauhid. Yang pertama ada aswat wa sifat. Tauhid aswat wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya, sebagaimana termasuk dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yang artinya Dialah atau Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran surat Toha ayat 8. Yang kedua ada tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta atau pemilik dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunah-sunahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 86-87 yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Selanjutnya ada tauhid uluhiyah, adalah mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tauhid uluhiyah dalam surat Al-An'am ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Allah sebagai kecintaan. Al-Baqarah ayat 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa atau pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemeteranlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Selanjutnya ada Rob yang dimaksud Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya ada Raja yang ditaati. Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya ada ilah yang abadi. Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan yang terakhir ada tercapai kehidupan yang baik. Surat Al-An'am ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sekian presentasi atau video yang saya jelaskan tentang Al-Hayah fil Zilahi Tauhid. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.